Ya, jumpa lagi dengan Daniel Yuda Kumoro YouTube channel. Yang pada kesempatan kali ini saya akan sedikit bercerita yang mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk orang yang akan meneruskan pekerjaan saya ke depannya selaku admin dan operator PDSS SNPMB SNBP 2025 tahun ke depan. Karena saya selaku admin operator PDSS sudah mulai dari sekolah SMA ya. Dulu 2010 lalu pindah ke SMK dan sekarang sudah 2024, 14 tahun. Alhamdulillah saya telah menjadi admin operator PDSS. Dulu namanya SNMPTN, di bawah LTMPT, sekarang BP3 ya. Hanya perubahan nama saja, namun jalurnya tetap yaitu SNBP, SNBT dan Mandiri. Dulu SNMPTN ya. Sekarang tetap ada SBMPTN, UTBK dulu namanya, sekarang menjadi UTBK SNBT dan juga Mandiri. Oke, selaku operator PDSS di SMK 3 ini yang tentunya jurusan perkapalan ya di sini tuh. SMKN 3 itu. Meskipun ada jurusan lain yang tidak bermasalah sih, yang TPTU atau ketenaga listrikan, TPM, teknik mesin, TKR, teknik otomotif dan juga teknik komputer dan informatika yang di sekolah ini bernama teknik komputer jaringan. Ini tidak bermasalah. Namun yang sedikit menjadi pekerjaan yang lebih kompleks yaitu di jurusan perkapalan, di mana di jurusan perkapalan ini ada 6 ya, ada 6 sub jurusan, yaitu KKB yang terdiri dari 2 kelas paralel, IPK instalasi pembersihan kapal, TPK teknik pengelasan kapal, kelistrikan kapal, GRB gambar rancang bangun kapal yang terdiri atas 2 kelas paralel dan juga interior kapal. Setelah melihat dari struktur kurikulum, sebetulnya kelihatannya sih sederhana ya. Ada KKM-nya, ada jamnya. Namun ketika Anda harus membuat template yang diminta oleh PDSS di SNMPTN ya, di SNPMB ini, ternyata yang pertama urutan mapelnya beda. Urutan mapelnya itu beda dari leger yang diberikan, dari urutan nilai rapor, lalu juga nama mapelnya. Nah, tentunya di sekolah kejuruan itu banyak sekali ya mapelnya itu, sehingga ya harus dipilih. Nah, kalau di semester 1 dan semester 2 ini ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 mapel ya. 15 mapel yang ada nilainya di dalam leger itu tidak terlalu kompleks ya. Kita langsung bisa memasukkan nilai leger itu, tinggal copy paste ke template ya. Namun yang diambil ada nilai pengetahuan saja ya. Ada pertama ada agama, PKN, bahasa Indonesia, matematika, sejarah, bahasa Inggris. Nah, sedangkan di PDSS itu ini urutannya nggak sama, ya. Jadi nggak bisa langsung copy paste. Kalau Anda mengklik kontrol lalu memblok dan langsung copy paste itu nggak bisa, karena ada urutan yang tidak sama ya. Urutan dari matematika, sejarah, bahasa Inggris. Nah, ini di PDSS itu berbeda. Ya, lalu ada seni budaya, olahraga, bahasa daerah, bahasa Jepang, matematika, fisika, kimia, lalu ada SIMDIK, teknologi perkapalan dan pekerjaan dasar perkapalan. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mapel. Di semester 1, 2 ini nggak masalah ya, karena tiap jurusan sama memiliki 16 mapel ya, karena masih di semester 1, 2 ini masih dasar-dasar perkapalan saja. Namun ketika menginjak semester 3, 4 atau kelas 11 semester 1, 2 ini menyusut, mapelnya itu menyusut, hanya terdiri dari agama, PKN, bahasa Indonesia, matematika,
bahasa Inggris, olahraga, bahasa Jepang. Jadi bahasa daerah dan sejarah sudah tidak ada ya. Lalu ada mapel kompetensi keahlian. Nah, ternyata di tiap jurusan itu berbeda ya. Contohnya KKB ini ada 5 mapel jurusan keahlian. Sedangkan di IPK mesin kapal itu hanya 4. Teknik pengelasan kapal ada 5. Nah, kelistrikan hanya ada 3. GRB 4 dan interior ada 5. Nah, bagaimana bisa menyamakan antara 5 mapel ini? Ada 4 mapel, ada 3 mapel juga di jurusan yang berbeda. Sedangkan di PDSS itu harus sama, mapelnya jumlahnya harus sama. Maka caranya adalah mengambil yang paling sedikit, yaitu kelistrikan kapal, mengikuti kelistrikan kapal saja. Yaitu ada 3 mapel kompetensi keahlian. Lah bagaimana yang lain yang ada 4, yang ada 5? Nah, cukup diambil 3 juga. Ya, karena 6 jurusan ini masuk dalam satu jurusan utama, yaitu perkapalan, bukan sub-sub jurusan ini. Makanya diambil 3. Bagaimana caranya yang 4 mapel dan 5 mapel? Caranya adalah dirata-rata. Insya Allah sama dengan hal ini berlaku juga di SMK yang lain yang jurusannya juga beragam. Ada subjurusan, kelas paralel, tentunya sangat kompleks. Sehingga kita hanya mengambil 3 mapel saja yang paling sedikit, yaitu jurusan kelistrikan kapal. Maka jurusan yang lainnya ada 4 mapel, 5 mapel, dijadikan 3 saja, yaitu dengan cara merata-rata. Ya, tapi dikembalikan lagi ke kebijakan sekolah masing-masing. Mau ngambil yang mapelnya ada 5, mapel bengkel, ngambil 3 saja silakan. Mau diambil 2, 2, 1 silakan. Ya, bisa saja. Tetapi kalau saya selama ini merata-rata ya, menjadi 3 itu akhirnya sama. Setelah pengisian nilai beres, ada pengisian KKM-nya beres, ada pengisian jam. Nah, bagaimana cara mengisi jam ini? Karena yang nilainya ada 5, itu ada mapel pertama bengkel itu ada 6 jam, 5 jam, 7 jam. Maka dirata-rata ternyata semua jurusan di perkapalan ini ada 31 jam. Nah, 31 jam ini kalau dibagi 3, maka per mapel bengkelnya ada 11 jam, 11 jam, dan 10 jam. Ya, ada 11, 10 jam, 10 jam ya. Ada 31, sehingga semuanya menjadi sama, rata. Insya Allah nggak masalah ya. Nggak perlu takut atau nggak perlu khawatir. Karena alhamdulillah dari tahun ke tahun juga banyak yang diterima di perguruan tinggi negeri favorit, karena memang tidak melulu memakai nilai ya. Ada juga prestasi non akademis, kuota di perguruan tinggi, lalu ada kebijakan dari pemerintah 3T dan juga akreditasi dari perguruan tinggi yang tidak melulu mengambil dari sekolah yang favorit, tapi juga 3T juga pasti diambil untuk memenuhi akreditasinya. Jadi nilai yang dirata-rata ini tidak masalah. Dari 5 menjadi 3 tidak masalah. Pengisian jamnya juga dirata-rata menjadi 3 juga tidak masalah. Begitu juga di semester 5 ya. Di semester 5 ini KKB juga tetap ada 4 mapel keahlian, IPK 3, TPK 4 ya. GRB ada 4, IK ada 4 juga. Jadi akhirnya juga kelistrikan paling minim yaitu 3, maka tetap diambil 3 di rata-rata. Sedangkan jumlah jamnya kompetensi keahlian ini ada 33.
maka dibagi 3 menjadi 11, 11, 11. Ya. Insya Allah tidak masalah, karena kebijakan sekolah berbeda-beda menyangkut berapa jurusan yang dipunya, berapa subjurusan yang dipunya, jam-jamnya ya yang dipunya, kembali ke kebijakan sekolah. Ya, itu saja sedikit cerita yang sudah bertahun-tahun ini saya lakukan selama menjadi admin operator PDSS, SNMPTN, SNMP yang alhamdulillah meskipun leger nilai itu baru dikasih ya 14 hari sebelum penutupan tanggal 8 karena masih ada pemberian waktu remedial dan juga pembagian ditunda dari Desember Januari. Ya sekedar saran saja dari kami, mudah-mudahan dari pihak kurikulum atau manajemen sekolah bisa mengawali khusus kelas 12 ini di awal agar nilainya ini segera terkumpul untuk pengerjaannya, sehingga tidak banyak siswa yang keluar-keluar, mana Pak daftar siswa eligible, mana Pak daftar siswa eligible, padahal mereka tahunya hanya sudah muncul. Nah, padahal di balik itu setelah muncul daftar siswa eligible ada lagi pengisian kurikulum. Setelah pengisian kurikulum difinalisasi, pengisian nilai. Nah, belum lagi kalau ternyata ada nilai yang kosong seperti kemarin itu ada nilai yang kosong. Sedangkan di grup WA anak-anak sudah keluar-keluar mana Pak siswa eligible-nya, bahkan mereka pakai emoticon, pakai stiker yang aneh-aneh. Nah, seharusnya saya kunci itu grupnya supaya saya fokus. Sedangkan chat pribadi juga banyak yang tanya, bahkan juga dari wali murid. Sedangkan mereka belum paham, tidak paham prosesnya begitu panjang semenjak rapor hingga pengerjaannya ini cukup menyita waktu dan tenaga dan juga sangat kompleks. Ya, mudah-mudahan tidak ada yang dapat memuji operator dan mengucapkan terima kasih selain diri sendiri. Silakan mengembrace diri sendiri, membanggakan diri sendiri saja ya. Kalau tidak ada ucapan terima kasih dari siapapun ya, terima kasih mengucapkan pada diri sendiri saja bahwasanya alhamdulillah pekerjaan pengisian PDSS, SNBP, SNPMB ini sudah usai, sudah selesai, dan mudah-mudahan ada saran perbaikan ke depannya. Ya, untuk penerus saya mungkin admin operator PDS setelah ini 2025, mungkin kalau memang saya masih di sini, saya masih diamanai, dipercaya, insya Allah saya kerjakan dan tetap harusnya ada perubahan mengenai pengerjaan penyerahan nilainya, dan kalaupun ada pengganti saya ya mudah-mudahan lebih sederhana, lebih simpel, tidak terlalu kompleks, dikerjakan bersama dengan tim dan penyerahan nilai juga sebelumnya. Itu saja, mudah-mudahan menjadi amal jariah kita semua selaku admin operator PDS yang juga selaku guru BK. Itu saja, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.